Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memberi tutorial cara merakit PC hingga cara instalasi OS-nya. Sebelumnya perkenalkan, saya Arya Rizky Adiansyah dengan NIM 250900095 dan teman saya Muhammad Salahuddin Al-Fatih Aminubo dengan NIM 250971. Oke, langsung saja ke tutorial cara merakit PC-nya terlebih dahulu ya. Sebelum kita merakit PC, kita perlu mengenal komponen-komponennya terlebih dahulu dan apa saja yang diperlukan untuk merakit PC. Jadi yang pertama dari motherboard dulu. Di sini saya memakai motherboard H61 yang support Intel generasi kedua, dan di sini slot RAM-nya ada 2, DDR3. Nah, untuk portnya di sini ada USB, LAN, kabel audio, HDMI, VGA, dan USB. Nah, untuk selanjutnya ada RAM. Di sini saya memakai 2 keping RAM yang ukurannya 4GB dan 2GB dari merek Phenom dan Samsung. Selanjutnya untuk penyimpanan, di sini saya memakai SSD dan hard disk. SSD untuk operating system atau OS-nya. Di sini saya memakai Windows. Saya memakai merek RX7 yang ukurannya 128GB. Nah, untuk data buat storage, di sini saya memakai ukuran 328GB dari merek Seagate. Nah, kenapa saya memakai SSD untuk operating system? Karena SSD ini udah kenceng banget dibandingkan dengan hard disk. Jadi hard disk itu lemot, perbandingannya itu jauh. Jadi saya pengen PC saya itu cepet gitu. Jadi saya memakai SSD saja. Oke, selanjutnya ada kabel SATA. Ini untuk menghubungkan motherboard dengan SSD atau storage-nya atau hard disk-nya. Untuk selanjutnya sini ada power supply yang dayanya 380 watt merek Shibata, PSU standar saja. Kemudian untuk pendingin prosesor, saya memakai Thermalpaste HM501. Nah, ini paling penting, yaitu obeng. Di sini saya memakai 2 obeng plus minus. Untuk komponen selanjutnya, di sini saya memakai CPU cooler dari merek Jonesbo yang udah bagus ya, punya 4 pipa, jadi lebih dingin buat mendinginkan CPU dibandingkan dengan fan CPU yang standar saja, karena di sini cuman ada heatsink dan kipas, jadi ini lebih dingin untuk mendinginkan CPU-nya. Kemudian untuk kabel, ini ada kabel HDMI, port HDMI buat ini untuk menghubungkan motherboard ke monitor agar tampil di layar. Untuk selanjutnya ada casing. Sini saya memakai casing yang standar saja, standar untuk kantor yang cuma full hitam, nggak ada warna-warna lain. Dan ya mungkin ini komponen-komponen yang akan kita rakit untuk menjadi sebuah PC yang bisa dimainkan buat game dan semacamnya. Oke, langsung saja kita ke perakitan PC-nya. Oke, pertama-tama yang harus kita pasang yaitu adalah CPU. Nah, jadi CPU ini berfungsi seperti otak. Jadi CPU ini untuk menjalankan semua yang ada di PC terprogram di CPU.
cara pasangnya gampang, kalian tinggal paskan. Ini di sini ada tanda panah di ujung kiri sini. Nah seperti ini. Kalau kalian masangnya terbalik itu nggak akan pas seperti ini. Tidak akan pas, ada yang longgar. Jadi kalian harus memasang seperti ini. Tanda panahnya, tanda panah ini ada di bawah sini kiri. Nah kalian tinggal masukkan, dan ini kalau sudah seperti ini sudah pas, dan kalian tinggal mengunci saja, tutup seperti ini, lalu kita kunci, kaitkan, dan ram sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang ram. Sini ada 2 keping. Nah ram ini fungsinya untuk penyimpanan sementara. Cara masangnya seperti ini. Ini dibuka terlebih dahulu, lalu masukkan, dan ini harus pas ya. Di sini ada sekat-sekatnya, jadi harus pas dengan yang di motherboard. Kalau enggak dia nggak akan bisa masuk. Seperti ini. Lalu kita tekan sampai bunyi. Nah kita kunci lagi. Oke, ram 1 sudah terpasang, satunya lagi. Oke, sini sudah terpasang RAM dan CPU-nya. Sekarang kita pasang, untuk kita kasih thermal paste. Nah, thermal paste ini fungsinya untuk mendinginkan CPU agar tetap suhunya terjaga. Sini kita kasih sedikit saja, tidak perlu dioles-oleskan ke samping. Jadi cukup seperti ini. Dan sudah kita pasang fan CPU. Sini saya bukan memakai fan CPU yang standar ya, seperti ini. Jadi ini agak lebih sedikit ribet. Jadi di belakang kita kasih seperti ini terlebih dahulu. Lalu kita kasih CPU fan-nya. Caranya sini ada baut ya, tinggal dipaskan saja. Lalu tinggal kita pakai obeng untuk mengencangkannya. Nah, kita perlu masang kabel fan-nya di bagian sini. Sini ada tulisan CPU fan. Kita paskan saja lubangnya ke sini. Nah, sudah. Nah, untuk VGA atau GPU itu opsional ya teman-teman. Kalian bisa pakai, bisa tidak. Itu tergantung dari CPU-nya juga. Kalau
CPU-nya memerlukan VGA, jadi kalian harus memakai VGA. Letaknya di sini, kalian bisa pasang di slot VGA sini yang berwarna biru. Nah, tetapi ada juga CPU yang tidak memerlukan VGA. Jadi CPU itu ada iGPU tersendiri, jadi ada VGA tersendiri, jadi bisa tampil di monitor nyala itu tanpa VGA. Jadi VGA opsional saja, kalau dipakai bagus, kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang penting kalau tidak memakai, CPU kalian harus support iGPU, jadi agar bisa hidup tanpa VGA gitu. Nah, untuk selanjutnya sini kita akan memasang power supply atau PSU di casing terlebih dahulu ya. Sini seperti ini. Ini tergantung jenis casing kalian. Sini karena casing saya seperti ini, jadi PSU-nya di atas. Jadi ada beberapa casing yang mungkin PSU-nya bisa di bawah, di kanan, di kiri, atas. Itu tergantung dari casingnya. Nah, di sini kita tinggal baut saja di lubang-lubang ini sesuai agar kencang di casing. Kita baut dulu. Oke, jadi PSU ini fungsinya itu seperti jantung yang mengalirkan darah ke bagian-bagian tubuh. Nah, ini kalau ini mengalirkan listrik ke komponen-komponen motherboard, CPU dan lain-lain. Ini kabel-kabelnya, jadi ini seperti jantungnya PC. Nah, oke. Setelah sudah dipasang, kita pasang juga motherboardnya di casing. Ini kita rapikan nanti. Nah, seperti ini. Oh ya, sebelum dipasang kita harus memasang ini terlebih dahulu di casingnya, di bagian untuk port. Cara memasangnya dari dalam ya, kami tinggal tekan saja. Nah, seperti ini. Lalu kita paskan port-portnya. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita kencangkan memakai baut. Kencangkan motherboard. Di sini ada 1, 2, 3 sama 4 di bagian sini pojok. Jadi kita harus kencangkan terlebih dahulu agar tidak jatuh ketika dimiringkan. Oke, kalau sudah dikencangkan semua, kita pasang kabel-kabelnya. Nah, di sini kita pasang untuk kabel pin powernya terlebih dahulu di bagian sini yang warna putih. Kita kencangkan, kita pasang, tekan. Oke, selanjutnya kita pasang kabel 4 pin power di bagian sini pojok atas. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita pasang kabel dari casing terlebih dahulu. Di sini ada kabel USB. Kita pasang di bagian sini, tinggal kita colokkan saja. Nah, oke, sini sudah terpasang. Tinggal kabel powernya. Nah, ini untuk pemasangan kabel power seperti ini. Oke, untuk perkabelan kita sudah semua. Tinggal
untuk SSD atau storage-nya. Sini kan saya menggunakan SSD dan hard disk. Jadi gua pakai dua penyimpanan, jadi kita memerlukan kabel SATA 2 ya. Kita pasangkan seperti ini. Ini bagian yang paling kecil kita pasang, dan kita pasang di bagian sini SATA 1 kita pasang terlebih dahulu. Oke, lalu kita pasang kabel dari PSU nya ke bagian SSD. Nah, seperti ini sudah kita pasang. Jadi fungsi SSD ini sebagai OS nya, sedangkan ini untuk datanya. Jadi untuk data penyimpanan kita ukurannya 320 GB, jadi lumayan. Dan ini hanya untuk OS nya saja agar bootingnya itu kencang gitu. Kita pasangkan juga untuk harddisknya. Ini sama ada lalu kabel ini juga dari power supply kita pasangkan. Oke, sudah kita taruh, kita kencangkan dulu di bagian sini agar tidak jatuh. Kita kencangkan saja. Sini saya cuma ada satu baut, jadi oke. Oke, sudah semua. Sini ada storage sudah, motherboard sudah kepasang, dan PSU juga sudah terpasang. Di sini tinggal kita tes nyalakan saja. Oke, jadi kita butuh kabel power di sini, bagian sini, dan kabel HDMI untuk menampilkan di layar monitor. Oke, kita ambil dulu kabel powernya. Ini kabel power yang seperti ini, kita colokkan ke stop kontak, kita pasang. Oke, selanjutnya kita pasang kabel HDMI nya yang sudah colok ke monitor. Jadi kita pasang agar tampil di layar monitor. Seperti ini, kita masukkan ke port HDMI nya, dan kabel ini power supply. Nah, jika udah terhubung semua, kita coba tes nyalakan. Nah, oke, langsung saja kita tes apakah PC ini tampil di monitor. Kita pencet tombol powernya. Oke, ini sudah berhasil. Kita sudah booting. Nah, sini kita lihat sudah tampil di monitor, artinya semua komponen terpasang dengan benar, dari kabel dan komponen-komponen lainnya sudah terpasang. Oke, tadi kita sudah berhasil merakit PC-nya, sekarang sudah nyala, sudah tampil di monitor, artinya kita bisa menggunakan PC secara yang kita mau. Nah, mungkin saya akan memberikan beberapa poin-poin penting dalam merakit PC. Yang pertama mungkin dari CPU-nya. Di situ kan ada, di sebaliknya itu kan ada tembaga kuning. Nah, situ diusahakan teman-teman jangan memegangnya gitu, agar kalau misal kotor itu nggak kebaca di CPU-nya gitu.
Terus selanjutnya mungkin kita harus merawat PC-nya agar secara berkala, jadi agar komponen-komponen di dalamnya itu terawat dan performanya itu masih stabil dan nggak panas gitu. Soalnya debu itu bikin performa kita PC itu menurun dan membuat komponen-komponen di dalamnya itu panas gitu. Mungkin kita bisa melakukan pembersihan secara berkala gitu, setiap minggu atau setiap bulan, itu tergantung dari masing-masing pengguna. Lalu poin-poin berikutnya itu mungkin dari PSU ya, ketika kita lagi memasang RAM atau memasang VGA, mengatur kabel gitu, itu diusahakan PSU itu dalam keadaan mati atau tidak tercolok dengan sumber listrik gitu, agar kita juga itu aman dan tidak kesetrum gitu. Nah, lalu untuk bagian storage atau penyimpanan itu diusahakan mungkin bisa memakai SSD saja, karena dengan menggunakan SSD itu booting ke Windows atau ke OS-nya itu lebih cepat dibandingkan hard disk gitu. Lalu juga hard disk itu mudah rusak, sedangkan SSD itu tidak, karena hard disk itu memakai piringan ya, jadi manual gitu. Sedangkan SSD itu menyimpan dengan penyimpanan chip gitu, jadi tidak memakai piringan yang seperti hard disk yang mudah rusak kalau kena terbentur atau listrik mati gitu. Jadi diusahakan memakai SSD saja. Nah, untuk CPU fan mungkin kalian juga bisa ganti, jangan memakai CPU standar seperti ini karena ini tidak terlalu mendinginkan. Jadi mungkin bisa ganti seperti saya memakai CR1400 dari merek Jonesbo. Jadi ini lebih dingin daripada CPU standar dari bawaan kayak Intel seperti ini. Mungkin bisa ganti agar performa PC kalian itu stabil dan tidak cepat rusak gitu, karena panas itu juga bisa merusak komponen-komponen yang ada di PC gitu. Apalagi kalau panasnya itu berlebihan gitu, jadi cepat overheat dan mungkin bisa mati gitu. Mungkin bisa diganti yang lebih agak sedikit bagus gitu daripada CPU fan standar seperti ini. Oke, mungkin itu sedikit beberapa poin-poin catatan pentingnya dalam merakit PC. Selanjutnya kita bakal menginstal OS di dalam PC ini. Jadi kalau kalian baru beli SSD atau hard disk atau penyimpanan, itu belum termasuk OS-nya. Jadi kalian harus menginstal OS-nya terlebih dahulu agar bisa digunakan secara sepenuhnya gitu. Jadi berikut cara penginstalan OS-nya. Oke, di sini saya yang akan menginstal OS. Dan di sini saya menggunakan Linux Ubuntu. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita install Rufus terlebih dahulu di browser kalian. Kalian bisa memilih mau Rufus yang standar atau portable. Di sini saya pilih yang standar aja. Nah, karena saya udah download, jadi di sini tinggal buka aja. Setelah dibuka Rufusnya, kita colokkan flash disk yang ingin dijadikan bootable sampai terbaca di Rufus. Nah, di sini terbaca Lexar USB flash disk. Ini kenapa namanya Ubuntu? Karena flash disk ini udah ada bootable-nya, jadi saya mau format ulang aja. Kemudian klik select. Nah, kita juga perlu menginstal file ISO dari OS-nya terlebih dahulu di browser. Karena di sini saya ingin menggunakan Ubuntu, maka saya pilih Ubuntu. Kemudian untuk prestisinya kalian bisa sesuaikan dengan BIOS pada PC kalian. Karena PC saya menggunakan BIOS MBR, bukan GPT, jadi saya pilih yang MBR. Kemudian klik Start. Di sini akan mengformat flash disk Anda, jadi pastikan ini flash disk Anda sudah di backup. Lalu tunggu sampai selesai.
Nah, di sini udah selesai, tinggal kita close aja, kemudian bisa eject flash disk dan cabut. Nah, setelah itu kita pasang pada PC yang ingin diinstal OS-nya, kemudian kita bisa nyalakan PC-nya. Nah, di sini karena saya harus menekan tombol F2 untuk masuk ke dalam BIOS-nya, jadi kita tekan-tekan terus sampai masuk ke BIOS-nya. Nah, setelah sudah masuk ke tampilan BIOS-nya, kalian bisa geser pakai tombol tanda panah ke menu boot, kemudian ke boot option 1 dan ganti dengan flash disk. Kemudian tekan F10 untuk save dan di sini ada pilihan try or install. Di sini bisa enter saja, kemudian kita tunggu sampai masuk ke Ubuntu-nya. Selanjutnya kalian bisa next saja sampai muncul install Ubuntu. Nah, karena saya ingin full menggunakan Ubuntu, jadi saya memilih erase disk and install Ubuntu. Selanjutnya buat akun pengguna dengan pengisi nama pengguna, nama komputer, serta kata sandi. Setelah itu, atur zona waktu sesuai lokasi kamu berada. Setelah semua pengaturan selesai, klik install now dan tunggu proses instalasi berjalan. Setelah instalasi selesai, sistem akan meminta untuk restart komputer. Cabut flash disk bootable. Kemudian klik enter. Ketika komputer hidup kembali, Ubuntu sudah berhasil terpasang dan siap digunakan. Di sini Ubuntu dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pembelajaran, pemrograman, jaringan, hingga pengembangan aplikasi. Di sini ada berbagai macam aplikasi bawaan dari Ubuntu-nya. Ada aplikasi center juga untuk mendownload aplikasi. Di Ubuntu sendiri itu lebih banyak pakai terminal, jadi tidak seperti di Windows. Di sini kalau mau menjalankan perintah harus mengetik prompt. Nah, kita lihat resource yang digunakan oleh OS ini. Sangat sedikit sekali dari penggunaan RAM-nya dan CPU-nya. Ini juga termasuk kelebihan Linux yang performanya tidak terlalu berat dibandingkan Windows. Di sini juga ada fitur Power Mode, Dark Mode, Night Lake yang ada juga di Windows. Di sini kita coba colokan kabel LAN pada port LAN. Kita langsung coba aja untuk menonton YouTube. Itulah langkah-langkah cara menginstal sistem operasi Linux Ubuntu. Dengan mengikuti tutorial ini, diharapkan teman-teman bisa memahami proses dasar instalasi OS. Terima kasih sudah menyimak tutorial ini.